Halo semuanya, selamat datang kembali lagi pada seri video Network Fundamental. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep routing, yang mana kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan network yang berbeda. Sebelumnya saya akan sampaikan di materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang segmentasi IP address, yang mana di dalamnya kita telah mempelajari subnetting atau CIDR, kemudian juga kita telah mempelajari VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Kita bisa lihat di sini bahwa dengan melakukan segmentasi IP, kita nantinya akan mendapatkan beberapa jaringan yang berbeda. Pada video ini kita akan fokus membahas tentang routing yang mana kita akan mencoba untuk menghubungkan network-network yang berbeda. Saya awali dari latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya memiliki gambaran topologi network A dengan IP network 10.10.10.0/24. Kita lihat bersama di sini ada PC A, B, dan C yang mana mereka berada di satu network yang sama. Jika kondisinya seperti ini, kita bisa pastikan bahwa PC A, B, dan C mereka bisa dapat berkomunikasi secara langsung. Kemudian akan beda ceritanya jika jaringannya semakin berkembang dan di sini ada network B dengan IP network 192.168.1.0. Di dalamnya ada PC D, PC E, PC F. Yang mana pada network B sendiri, PC D, E, dan F pastinya akan bisa berkomunikasi di dalam satu network yang sama. Pertanyaannya bagaimana jika nantinya kita ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda? Pada materi sebelumnya juga saya pernah bahas bahwa akan ada satu perangkat tambahan yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Perangkat yang kita akan gunakan adalah router, di mana router ini akan menjadi jembatan sekaligus penghubung antar dua network yang berbeda. Jadi untuk video ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana proses menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kita mulai dulu dari perangkatnya. Apa itu router? Jadi gambarannya, ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi kasusnya seperti yang tadi ya, kita punya dua jaringan yang berbeda, pastinya kita membutuhkan perangkat namanya router. Atau contoh lain ketika kalian ingin terkoneksi ke internet, sudah jelas ada dua jaringan yang berbeda di mana kita akan membutuhkan perangkat router untuk menghubungkan dua jaringan tersebut. Proses untuk menghubungkan network yang berbeda ini disebut routing. Kemudian yang ketiga, proses routing ini bekerja pada layer 3 yang ada di OSI model. Tentunya ini sudah pernah kita bahas pada materi standar komunikasi yang membahas tentang OSI model. Dan yang keempat, bahwa setiap router memiliki tempat untuk menyimpan informasi routing yang disebut tabel routing. Bisa kita simpulkan terlebih dahulu bahwa router itu merupakan hardware-nya atau perangkatnya, sedangkan routing itu adalah prosesnya. Selanjutnya, di sini ada jenis routing, yang mana untuk melakukan proses routing ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya mulai dari connected, static, default, sampai dengan dynamic. Dari apa yang tertera di sini, pastinya masing-masing jenis routing ini akan memiliki cara kerja serta peruntukannya masing-masing. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu connected? Connected itu bisa kita bilang terhubung langsung. Atau gambarannya kurang lebih seperti ini ya, di mana ada satu buah router. Jika kita lihat, router tersebut terhubung langsung dengan network A dan network B. Jika kalian menemukan topologi dalam bentuk seperti ini, sudah bisa dipastikan router tersebut pasti sudah connected. Nah, ini juga merupakan salah satu cara yang paling sederhana dalam melakukan routing. Ketika kalian memiliki dua buah jaringan yang berbeda, agar bisa saling terhubung, kalian cukup tambahkan satu perangkat router di tengahnya. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa status connected akan muncul ketika kita sudah memasangkan IP address pada interface router. Kemudian yang perlu kalian ketahui, router hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Jadi gambarannya kurang lebih kita lihat di sini, router ini terhubung langsung dengan network A dan B. Artinya terhubung langsung itu memang berhadapan langsung ya, apa yang ada di depan mata. Beda cerita jika misalkan di sini ada satu buah jaringan lagi di belakang network A.
Nah, maka router ini nggak akan bisa kenal secara langsung dengan network ini. Jadi, secara umum, router hanya akan bisa kenal dengan network yang terhubung langsung. Selanjutnya ada static routing, di mana static routing ini merupakan proses penambahan atau pengurangan informasi yang ada di tabel routing yang dilakukan secara manual. Misalkan kita ingin terhubung ke network X, kita perlu daftarkan terlebih dahulu ke tabel routing supaya router itu mengenalinya. Agar lebih terbayang gambaran topologinya seperti ini, jadi saya memiliki network office, kemudian ada router office, router ISP, dan jaringan publik atau jaringan internet. Yang mana pada jaringan internet ada beberapa layanan seperti Google, Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudian di sini saya berikan keterangan, ini network IP-nya, baik itu untuk yang network office dan untuk network ISP. Skenarionya adalah, misalkan ada sebuah paket yang dikirim dari network office menuju ke internet. Tujuannya salah satunya di sini adalah Google. Perlu kalian ketahui bahwa router office itu hanya mengenali network yang terhubung langsung. Jika kita lihat di sini, router office hanya kenal dengan 10.10.10 dan 130.1.1. Artinya dengan Google dia belum kenal. Maka dari itu kita perlu kenalkan secara manual. Proses inilah yang disebut sebagai static routing. Jadi kita akan tambahkan supaya nanti network office bisa terhubung dengan Google. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk melakukan proses routing, parameter utamanya adalah destination dan gateway. Di mana kita tinggal tentukan tujuannya mau kemana, kemudian pintunya lewat mana atau gateway-nya lewat mana. Sebagai contoh di sini misalkan tujuan kita adalah ke Google. Google itu memiliki alamat 120.123. Kemudian gateway-nya adalah kemana? Untuk gateway sendiri, ini merupakan titik transit terdekat untuk menuju ke tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini, router akan menuju ke Google lewat routernya ISP. Nah, di router ISP itu kan pasti ada interface-nya ya. Sebagai contoh di sini, alamat IP di interface router ISP itu adalah 130.111 sesuai yang ada di topologi. Jadi sekali lagi, untuk menentukan gateway, kalian tinggal lihat titik terdekatnya ada di mana untuk menuju ke tujuan akhirnya, yaitu Google. Oke ya, jadi gambaran umumnya seperti itu. Selanjutnya, saat ini kita sudah kenal dengan Google. Bagaimana dengan tujuan yang lain? Misalkan di sini kita akan menuju ke Facebook. Nah, apakah router office itu sudah kenal dengan Facebook? Karena kembali lagi ya, bahwa router itu hanya mengenali network yang terhubung secara langsung. Dan sebelumnya juga kita telah tambahkan static routing untuk terhubung ke Google. Selanjutnya untuk ke Facebook, nah ini belum ada informasi routingnya. Makanya kita perlu tambahkan informasi routing agar router office kenal dengan Facebook. Caranya, kita tinggal tambahkan alamat tujuannya itu kemana, yaitu ke Facebook, dan gateway-nya lewat mana. Kebetulan di sini memang untuk menuju ke jaringan internet, pintu gerbangnya itu ada di router ISP. Jadi, gateway-nya itu masih sama dengan yang di atas. Seperti itu ya. Kemudian untuk network yang lainnya bagaimana? Seperti Twitter dan Instagram. Router ini juga belum kenal. Maka dari itu kita harus kenalkan satu persatu. Jadi pertanyaannya, untuk menggunakan static routing ini cukup merepotkan. Ya, memang betul. Untuk jaringan skala besar, static routing ini akan sangat repot. Karena kita perlu mendaftarkan satu persatu tujuan yang akan kita tuju, supaya router tersebut kenal. Karena pada dasarnya, router itu hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Sedangkan jika kita lihat, yang ada di public network itu tidak terhubung langsung. Maka dari itu kita perlu tambahkan secara manual. Itu jika menggunakan static routing. Selanjutnya adalah default route. Pada default route, kita akan menggunakan IP 0000/0 untuk menuju ke semua tujuan. Sebagai gambarannya, kita lihat kasusnya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita akan mengirimkan data dari network office ke jaringan internet. Pada slide sebelumnya juga kita lihat bahwa router hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Dan pada sebelumnya pun kita sudah lakukan static routing agar router office kenal dengan Google, Facebook, Twitter, dan Instagram. Seperti itu ya.
Karena banyak sekali tujuan yang ada di jaringan publik, kita bisa lihat tidak hanya Google, Facebook, Twitter, dan Instagram yang ada di jaringan internet, tapi sangat banyak. Jika kita menggunakan static root, itu akan sangat merepotkan karena kita perlu memasukkan satu persatu tujuannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa manfaatkan yang namanya default root, di mana kita cukup memasukkan alamat 0000/0 untuk tertuju ke semua jaringan. Nah, seperti itu. Makanya di sini yang sebelumnya kita harus melakukan static routing, memasukkan satu persatu. Dengan default root, kita cukup memasukkan 000/0 lewat gateway-nya kemana. Sebagai contoh, di sini gateway-nya lewat 130.111. Yaitu router ISP. Nah, jadi istilah ini disebut juga sebagai any unknown destination. Jadi, ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan sebelumnya. Selanjutnya ada dynamic. Nah, dynamic ini bisa kita bilang ini kebalikan dari static routing, di mana dynamic ini merupakan proses penambahan atau pengurangan informasi tabel routing yang dilakukan secara otomatis. Jadi kalau di static tadi, penambahan informasi routingnya dilakukan secara manual. Tapi dengan adanya dynamic routing akan membantu permasalahan tersebut. Kita tidak perlu lagi mendaftarkan network satu persatu. Tapi dengan adanya dynamic routing, nantinya router akan secara otomatis saling berbagi informasi terkait dengan tabel routing. Selanjutnya perlu kalian ketahui juga bahwa dynamic routing ini bekerja menggunakan routing protokol. Routing protokolnya cukup beragam, mungkin nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian, dynamic routing ini juga cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Sebagai gambarannya seperti ini, misalkan di sini ada network A, router 1, router 2, router 3, router 4, dan network X. Misalkan di sini router A mau terhubung ke network X. Jaraknya cukup jauh ya, ada beberapa router yang harus dilalui. Nah, kembali lagi, sifat dasar router, dia hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Sebagai contoh di sini, router 1 dia hanya kenal dengan network A dan router 2. Router 2 dia hanya kenal dengan router 1 dan router 3. Router 3 hanya kenal dengan router 2 dan router 4, dan seterusnya. Jadi router itu hanya akan kenal dengan network yang terhubung langsung. Jika kita tambahkan informasi routingnya secara statik, bisa saja, cuma repot. Nah, makanya dengan dynamic routing ini bisa mengatasi masalah jika kita menggunakan jumlah router yang banyak. Jadi, setiap router akan saling berbagi informasi satu sama lain. Dan proses tersebut dinamakan routing update. Nah, seperti itu ya. Jadi router 1, router 2, router 3, router 4, mereka akan saling bertukar data mengenai informasi yang ada di tabel routing masing-masing router. Seperti itu. Makanya ini sangat cocok untuk jaringan skala besar. Selanjutnya, untuk melakukan dynamic routing, ada cara untuk menentukan jalur tercepat atau jalur terbaik yang nanti digunakan. Sebagai contoh topologinya seperti ini, dan di sini saya berikan contoh protokol routing yang akan digunakan. Misalkan di sini router 2 menggunakan RIP atau Routing Information Protocol dan OSPF atau kepanjangannya Open Short Path First. Kedua ini merupakan dynamic routing protocol ya. Ini saya bahas singkat dulu di sini. Misalkan di sini ada sebuah data yang akan dikirim dari sumber ke tujuan. Manakah jalur yang akan digunakan? Nah, untuk menentukan hal ini, langkah pertama yang perlu kita ketahui adalah administrative distance, yang mana ini merupakan perhitungan awal untuk menentukan kemana arah paket itu akan di-forward. Router 1 ini akan memilih lewat router 2 atau memilih lewat router 3. Nah, penentuannya itu akan dihitung dari administrative distance ini. Jadi, administrative distance ini merupakan nilai default yang dimiliki oleh routing protokol. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, routing itu tadi ada yang memiliki jenis connected, static, ataupun dynamic. Nah, di sini secara spesifiknya ada OSPF, RIP, kemudian EIGRP. Masing-masing jenis routing tersebut memiliki nilai distance. Sebagai contoh di sini, jika connected, dia nilainya 0. Kemudian jika static, dia nilainya 1. OSPF itu nilainya 110 dan seterusnya. Kebetulan di sini sebagai contoh, untuk RIP bernilai 120 dan OSPF nilainya 110. Dalam hal ini, router akan mengarahkan pada jalur yang memiliki nilai distance terkecil.
Jadi untuk nilai distance ini, perhitungannya semakin kecil itu semakin baik. Maka dari itu, jika misalkan kita lihat pada topologi ini, jika kita akan mengirimkan data dari sumber ke tujuan, maka arah jalurnya akan di-forward melalui router 3, kemudian ke tujuan. Jadi lewat bawah ya, nggak lewat atas. Seperti itu. Alasannya karena memiliki nilai distance yang lebih rendah. Ini yang pertama. Jadi kuncinya adalah administrative distance. Semakin kecil nilai distance-nya, itu semakin baik. Kemudian selanjutnya, ada parameter lain yang juga digunakan untuk menentukan jalur tercepat, selain administrative distance yang tadi kita bahas. Di sini kasusnya saya coba buat sama, hanya saja skemanya sedikit berbeda ya. Pada sebelumnya kita ada 4 router, kemudian di sini ada 5 router. Jika kita lihat di sini, semua router menggunakan protokol RIP, yang mana RIP sendiri memiliki nilai distance 120. Dan kebetulan pada topologi ini, router 2 dan router 3 ini memiliki nilai distance yang sama. Nah, kira-kira kalau misalkan ada data yang akan dikirim dari sumber ke tujuan, manakah jalur yang akan digunakan? Untuk hal ini, router akan menghitung nilai metriknya, yang mana nilai metrik setiap routing protokol akan memiliki perhitungannya sendiri. Berhubung kita saat ini menggunakan RIP atau Routing Information Protocol, maka perhitungannya cukup sederhana. Kita tinggal menghitung jumlah lompatan yang terjadi. Contohnya seperti ini, misalkan data itu akan dikirim melalui router 2. Kita bisa lihat di sini, dari router 1 ke router 2, ini lompatan pertama. Dari router 2 ke router 4, itu lompatan kedua. Dari router 4 ke router 5, ini lompatan ketiga. Selanjutnya, jika kita menggunakan jalur router 3, kita lihat, ini merupakan lompatan pertama. Dari router 3 ke router 5, ini lompatan kedua. Nah, dari lompatan ini bisa kita simpulkan, jika kita melewati router 2, ada 3 lompatan atau 3 hop yang dilalui. Kemudian, jika kita melalui router 3, ternyata cukup 2 hop saja. Maka, router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik yang paling rendah. Jadi, jika kita lihat hasilnya akan seperti ini. Dia akan melewati router 3 karena jumlah hopnya paling rendah. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan jalur terpendek, salah satu perhitungannya itu ada administrative distance yang menyesuaikan dengan routing protokolnya masing-masing. Kemudian ada nilai metriknya juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian, Dynamic Routing Protocol ada 2 algoritma yang digunakan untuk melakukan proses routing. Di antaranya sebagai berikut. Ada yang dikenal sebagai distance vector, kemudian ada yang dikenal sebagai link state. Nah, 2 algoritma ini memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda. Di sini sederhananya, untuk distance vector, analoginya itu seperti kita membaca petunjuk arah. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Untuk distance vector sendiri, fokus pada jarak dan arah di dalam melakukan routing. Kemudian router hanya mampu melihat router atau network yang terdekatnya saja atau ada yang di depan mata. Sedangkan jika link state jauh lebih baik dibandingkan dengan distance vector, karena kenapa? Analoginya seperti kita membaca peta. Jadi dari sumber ke tujuan, anggaplah dari Jakarta ke Surabaya. Jika kita lihat peta, kita bisa lihat jalur secara keseluruhan. Berbeda dengan distance vector. Jika distance vector, dia hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata saja, tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, untuk link state sendiri pastinya tidak hanya sebatas jarak dan arah saja, tapi ada juga hal lain. Salah satunya adalah kecepatan. Kemudian, dia juga dapat menentukan jalur terbaik yang bisa dilewati itu yang mana. Jadi kalau distance vector, kita hanya berbicara jarak dan arah, sedangkan link state bisa melakukan atau bisa membaca lebih dari itu. Contoh routing protokolnya mungkin nanti akan saya sampaikan pada video khusus, karena untuk pembahasan dynamic routing sendiri ini cukup luas, dan setiap routing protokol akan memiliki cara kerjanya masing-masing. Jadi mungkin saya akan sampaikan pada video yang berbeda.
Jadi kurang lebih seperti itu. Khusus untuk video ini, fokus saya adalah ingin mengajak kalian semua untuk bisa memahami tabel routing terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita bermain dengan routing yang lebih kompleks, ada baiknya kalian bisa memahami dasar-dasar routingnya, terutama bagaimana kita memahami serta membuat tabel routing secara manual. Jadi sebelum kita bermainan dengan dynamic routing dan sebagainya, kita pahami dulu static routingnya. Nah, kita coba dengan studi kasus ini. Gambaran topologinya kurang lebih seperti ini. Kita punya router 1, router 2, dan router 3, yang mana setiap router memiliki perangkat komputer di belakangnya. Di sini juga saya sudah berikan informasi alamat IP-nya. Kebetulan untuk saat ini kita gunakan prefix 30. Untuk kalian yang belum mengetahui apa itu prefix dan sebagainya, saya sarankan kalian menonton terlebih dahulu video yang membahas tentang CIDR atau Classless Interdomain Routing. Mari kita coba lanjutkan. Jadi apa yang akan kita kerjakan pada studi kasus ini? Kita akan menuliskan tabel routing yang ada pada masing-masing router. Jadi sebagai gambarannya, saya mulai dari router 1 terlebih dahulu. Untuk menuliskan tabel routing, hal yang pertama kita ketahui adalah kita kenali dulu. Router 1 ini dia sudah terhubung langsung dengan network mana saja. Jika kita lihat, router 1 sudah terkoneksi atau terhubung langsung network 10.10.10.0/30 dan network 192.168.10/30. Nah, jadi yang ke arah PCA dan ke arah router 2. Maka jika kita lihat di sini saya beri keterangan dia connected. Seperti itu ya. Karena terhubung langsung maka statusnya connected. Selanjutnya manakah network yang belum dikenali oleh router 1? Jika kita lihat di sini yang belum dikenali itu ada network 10.10.20 untuk terhubung ke router 3. Kemudian ada network 192.168.20 untuk terhubung ke PCB. Kemudian ada 192.168.30 untuk terhubung ke PCC. Jadi, yang belum terhubung inilah yang nanti kita masukkan ke dalam tabel routing di router 1. Oke ya, kita coba mulai. Kita akan awali dari network 10.10.20.0/30. Jadi di tabel routing kita masukkan destination-nya atau tujuannya 10.10.20.0/30 via 10.10.10.2. Nah, maksudnya via di sini itu apa? Nah, via itu ibaratkan gateway-nya ya. Kita dari router 1 mau menuju ke network 10.10.20. Nah, ini kita akan melewati router yang mana dulu untuk dijadikan gateway. Jika kita lihat, pasti kita akan melewati router 2. Nah, router 2 ini kan setiap interface-nya pasti akan memiliki alamat IP. Kebetulan interface yang akan pertama kita tuju itu memiliki alamat IP 10.10.10.2. Seperti itu ya. Jadi di sini kita tuliskan gateway-nya adalah 10.10.10.2. Untuk router 3 ini sudah dikenali. Selanjutnya, network mana lagi yang belum dikenali oleh router 1? Jika kita lihat, ada network 192.168.20/30, maka kita masukkan. Destination-nya ke 192.168.20/30 lewat 10.10.10.2. Jadi kalau kita lihat mungkin seperti ini ya, jalur komunikasinya. Pastinya dari router 1 mau ke tujuan, itu akan tetap melewati router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.10.2. Maka dari itu kita gunakan gateway-nya itu 10.10.10.2. Intinya di dalam menentukan gateway, kalian fokus terhadap titik transit terdekat atau titik terdekatnya ada di mana. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali. Dengan PCB sudah kenal, dengan router 3 sudah kenal. Selanjutnya ada PCC yang belum kenal. Kita tinggal masukkan tujuannya ke 192.168.3.0/30 lewat 10.10.10.2. Jadi sebetulnya masih sama saja pintunya. Ini kan jalurnya seperti ini ya. Pintunya pasti kalian akan melewati router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.10.2.
Inilah tabel routing yang terbentuk pada router 1. Saya harap kalian bisa sedikit demi sedikit memahaminya. Intinya, dengan kalian bisa memahami tabel routing, nantinya akan jauh lebih mudah pada saat mengimplementasikan di perangkat. Oke, kita lanjutkan. Ini baru tabel routing router 1. Selanjutnya, apakah tabel routing di router 2 itu akan sama dengan di router 1? Sudah jelas, itu pasti akan berbeda. Kemudian, apakah tabel routing yang ada di router 1 bisa di copy paste ke tabel routing yang ada di router 2? Karena masing-masing router ini memiliki sudut pandang yang berbeda, sudah dapat dipastikan setiap tabel routing akan memiliki susunan yang berbeda. Oke ya, kita lihat untuk yang router 2. Tabel routing di router 2, kita lihat langkah pertamanya masih sama dengan sebelumnya, bahwa kita coba identifikasi terlebih dahulu network mana saja yang terhubung secara langsung. Jika kita lihat di sini, router 2 itu terkoneksi ke 3 network secara langsung. Ada network 10.10.10/30, ada network 10.10.20.0/30, dan ada network 192.168.2.0/30. Makanya ada 3 yang connected. Yang belum kenal yang mana? Ada PC A, kemudian ada PC C. Jadi itulah yang kita masukkan secara manual ke tabel routing. Karena yang connected itu sudah otomatis nanti akan muncul ketika kita memasangkan alamat IP. Jadi yang connected itu yang terhubung langsung ya. Kita akan coba terlebih dahulu daftarkan untuk yang PCA dengan network 192.168.1.0. Dari router 2 ke PCA, pasti dia akan melewati router 1 dengan gateway interface yang memiliki IP 10.10.10.1. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika PCA sudah dimasukkan ke dalam tabel routing, tinggal yang PCC. Tujuannya adalah 192.168.30/30. Gateway-nya, jika kita lihat, kok berbeda ya. Di tabel routing router 1 kita lihat gateway-nya sama semua. Sedangkan di tabel routing router 2 gateway-nya sedikit berbeda. Nah, kita lihat dari router 2 mau ke PCC dengan network 192.168.30, kita lihat router pertama yang akan dituju adalah router 3 dan interface yang dituju itu memiliki IP 10.10.20.2. Maka dari itulah gateway-nya sudah jelas berbeda. Jadi secara visual, dari router 2 ke PC A itu belok kiri, dari router 2 ke PC C itu belok kanan. Tentunya ini akan memiliki nilai gateway yang berbeda. Jadi itulah kenapa tabel routing yang ada di router 1 itu tidak bisa di copy paste ke tabel routing yang ada di router 2. Karena masing-masing router akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke ya. Berikut pun untuk tabel routing router 3. Jika kita lihat, router 3 itu memiliki 2 network yang terhubung langsung. Ada network 10.10.20.0 yang terhubung ke router 2 dan ada network 192.168.3.0/30 yang terhubung ke PCC. Jadi, yang sudah connected ada 2. Yang belum terhubung mana saja? Kita lihat di sini ada router 1, ada PC A, ada PC B. Jadi caranya pun sama, kalian tinggal daftarkan satu persatu network yang belum terhubung. Kita mulai dari network 10.10.10/30. Jadi dari router 3, kita akan menuju ke router 1 dengan network 10.10.10/30. Jadi kita tuliskan di sini, seperti ini. Gateway-nya, ya tinggal kita lihat. Dari router 3 ke network 10.10.10/30, gateway-nya itu mengarah kemana? Jika kita lihat di sini, gateway-nya mengarah ke router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.20.1. Makanya kita tuliskan di sini seperti ini. Selanjutnya, untuk terhubung ke PCA atau 192.168.1.0/30, gateway-nya pun sama. Router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.20.1 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi
kurang lebih inilah pemahaman dasar yang perlu kalian miliki untuk bisa mengimplementasikan routing, supaya kalian nantinya tidak bingung pada saat menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan routing. Ini baru 3 router. Pastinya ketika kalian menggunakan lebih banyak router lagi, jaringannya semakin kompleks, pastinya akan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi. Tapi pada dasarnya, ketika kalian sudah bisa memahami tabel routing, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara membuatnya, kalian akan jauh lebih mudah lagi ketika nanti mengimplementasikan. Kemudian, pada saat implementasi, caranya akan sama, hanya saja mungkin nanti perintah-perintahnya saja yang berbeda karena menyesuaikan dengan perangkat yang kalian gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya harap dari konsep ini, kalian bisa coba latihan menggunakan tool simulator. Bisa menggunakan Cisco Packet Tracer, bisa menggunakan GNS3, atau bisa menggunakan ifng. Dan tentunya jika kalian bisa mencoba mengkonfigurasi routing dengan variasi perangkat yang berbeda, tidak hanya Cisco ya, bisa kalian coba di Microtik ataupun perangkat router yang lain, itu akan jauh lebih baik untuk melatih keahlian kalian di dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan. Kurang lebih itulah pembahasan pada video kali ini. Semoga sedikit-sedikit kalian bisa memahami apa yang menjadi materi pada video ini. Dan pastinya video ini bisa membantu khususnya kalian yang sedang mempelajari jaringan komputer. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.